Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mari ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan di brosur. Pertanyaan diawali dari halaman pertama, alinea kedua. Meneladani sifat Allah yang maha lembut dan maha penyantun merupakan akhlak yang sangat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencontoh Al-Latif dengan sikap lembut kepada sesama, tidak mudah menghakimi, berbicara dengan sopan, membantu dengan ikhlas, dan memahami perasaan orang lain. Lembut bukan berarti lemah, melainkan kemampuan mengendalikan diri dan menyampaikan kebaikan dengan cara yang halus. Mohon penjelasan pada kalimat lembut bukan berarti lemah, melainkan kemampuan mengendalikan diri dan menyampaikan kebaikan dengan cara halus, dan mohon contohnya, Ustaz. Mengendalikan diri itu sikap warok. Warok itu kemampuan mengendalikan diri sehingga tidak mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat, tidak mudah melampiaskan amarah. Allah itu maha lembut, bukan berarti Allah itu lemah. Allah itu maha lembut, Allah itu berkasih sayang terhadap hambanya. Allah tidak mudah-mudah menghukum hambanya. Allah senantiasa beri ruang bagi hambanya untuk kembali kepadanya. Allah maha lembut, Allah memberikan rezeki bagi hamba-hambanya. Seringkali rezeki itu tidak disangka oleh hambanya. Nah, kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang dipunya oleh Allah. Tentunya beda, Allah sang Khalik dengan sifat-sifat baiknya, kita makhluk tentu beda. Tidak mungkin sama dengan sifat sang Khalik. Tapi kita diperintah oleh Allah berusaha untuk memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah miliki. Mudah memaafkan, tidak mudah marah, membalas orang lain dengan kesantunan. Nah, itulah pengendalian diri. Misal ketika sedang terjadi perselisihan di antara kita ngalah, itu bukan berarti kalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, meskipun benar toh, tapi meninggalkan perdebatan, apalagi di antara kaum muslimin. Meskipun benar, ya ahlan wa sahlan, ya alhamdulillah, moga-moga ya alhamdulillah. Ya Kiai sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga. Ya alhamdulillah, beliau ini Kiai Abdillah, ya, Ketua Islamic Center Bekasi. Ya alhamdulillah, rawuh silaturahim dengan kita keluarga besar MTA. Ya alhamdulillah, mohon izin Kiai untuk melanjutkan, ya. Jadi maksud dari mengendalikan diri, umat Islam itu harus punya sikap warok. Sekali lagi, warok itu
kemampuan mengendalikan diri sehingga tidak mudah terjerumus dalam dosa, tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Tahu itu perbuatan dosa. Kalau dia seorang muslim, dia akan tinggalkan perbuatan itu, tidak jadi dilakukan. Meskipun kepikiran untuk melakukan, namun tahu itu perbuatan dosa, maka dia tinggalkan. Misal, membalas keburukan dengan keburukan, itu perbuatan dosa. Nah, orang muslim tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan. Tahu bahwa riba itu dosa, kemampuan mengendalikan diri di situ berarti jauhkan diri dari riba. Tahu kalau saya terlibat ribawi, saya akan jadi musuh Allah dan Rasulnya. Maka dia mampu mengendalikan diri sehingga tidak ikut-ikut transaksi ribawi. Bukan berarti lemah, bukan berarti lemah, tapi kelembutan hati sehingga menjauhkan diri dari dosa-dosa. Terus orang yang lembut itu juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus. Cara halus di situ maksudnya sesuai dengan kebenaran Islam, sesuai dengan kebenaran Quran dan Sunnah. Nah, sebaik-baik metode menyampaikan kebenaran tentu sebagaimana yang Allah tunjukkan. Coba dibuka itu Quran surat An-Nahl 125. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini metode terbaik menyeru seseorang kepada kebenaran, menyampaikan kebenaran Islam. Metode terbaik ya ini An-Nahl 125 ini. Serulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa maksud hikmah di situ? Yaitu perkataan tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Hikmah itu perkataan tegas dan benar, sehingga bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, itu bukan hikmah. Itu melanggar perintah Allah. Bukankah Allah melarang wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan perkara yang hak dan yang batil menurut Islam. Jangan kamu campur adukkan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan menutupi yang hak hanya untuk keuntungan duniawi, sedang kita tahu bahwa itu hak.
Kebenaran itu tidak boleh ditutup, Bapak Ibu. Meskipun iming-imingnya dari menutup kebenaran itu sangat menggiurkan, seorang muslim tidak boleh menutup kebenaran. Kalau itu kebenaran perkara din, perkara agama, harus disampaikan. Apapun resiko dan konsekuensinya harus disampaikan. Kalau itu perkataan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah, itu harus disampaikan apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Karena kalau menyampaikan Quran dan Sunnah ada penambahan dan pengurangan, potensi besar terjadi percampuran antara yang hak dengan yang batil. Maka hikmah di situ perkataan tegas dan benar untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian sampaikan dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu ucapan-ucapan yang menghujam jiwa. Jadi menyentuh fitrah, membuka mata hati, itu mau'idhah hasanah. Menyadarkan seseorang dari perbuatan kelirunya, perbuatan menyimpangnya. Jadi perkataan yang menghujam jiwa, kalimat-kalimat yang bisa menyadarkan, itu mau'idhah hasanah. Tetapi tetap disampaikan sesuai dengan kadar lawan bicaranya. Khalifah Ali pernah mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun. Berkatalah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuannya. Kallimin nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemikirannya. Contoh, ketika kita mau menyampaikan kebenaran, seorang dokter mau menyampaikan kebenaran, kebetulan lawan bicaranya ini tidak punya pengetahuan tentang medis babar blas. Ya dokter jangan menyampaikan kepada lawan bicaranya tentang istilah-istilah medis. Kalau menjelaskan istilah medis itu harus dijabarkan dengan bahasa yang sederhana. Misal, oh tubuh yang begini ini karena terjadi inflamasi. Nah, inflamasi ki opo? Itu harus dijelaskan. Itu namanya haditsun nas bima ya'rifun. Oh, inflamasi itu peradangan, gitu loh. Harus dijelaskan begitu. Terus kemudian istilah medis lainnya, ya. Kira-kira apa istilah medis lainnya? Apa dok? Dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Gitu loh. Oh, kekurangan cairan. Lah kekurangan cairan ini contohnya seperti apa? Gitu. Apakah kurang minum? Apa kurang apa? Ini harus dijelaskan. Terus hipertrofi, hipertrofi kongka misalkan. Apa itu hipertrofi kongka? Pembengkakan kongka. Kongka itu ada di sini nih loh, ya. Jadi ada kongka di sini membesar. Nah, itu namanya hipertrofi kongka. Lah para dokter bicara dengan lawan bicara yang bukan dokter, bukan medis, dengan istilah-istilah kedokteran. Ya mumet kita, kita tidak paham itu. Itu contoh sederhana. Bicaralah dengan lawan bicara sesuai dengan kadar kemampuan. Misal, para akademisi,
profesor, doktor, magister, sarjana, mahasiswa, para akademisi. Bicaralah dengan lawan bicara tanpa menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kalau menggunakan istilah ilmiah harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Contoh istilah ilmiah apa? Yang kita sering dengar tapi tidak tahu maknanya. Contohnya, kita harus punya integritas. Lah, integritas itu apa? Itu harus dijelaskan. Harus terjalin sinergi yang kuat antara elemen pendukung dakwah. Sinergi itu apa? Itu harus dijelaskan. Karena lawan bicara kita tidak semuanya akademisi. Kita harus presisi. Ya, presisi itu apa? Harus dijelaskan. Harus rigid. Nah, rigid itu ya apa meneh gitu loh. Itu harus dijelaskan ya. Kalau pemicui apa? Bahasa ilmiahnya apa, Dok? Trigger. Nah, kita harus tahu triggernya. Kenapa kok ini bisa begini? Ini pasti ada triggernya. Dan kita harus tahu triggernya apa untuk bisa mengatasi itu. Lah, trigger itu apa? Nak trigger ngerti? Macan, apa pit motor kan itu trigger. Lah, trigger ini apa? Itu harus dijelaskan. Itu namanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu dengan santun. Santun itu lawan bicara bisa paham. Itu santun. Aja ben dikira keren. Jangan merasa biar dikira keren, sehingga lawan bicaranya tidak pernah sekolah, kemudian dia pakai bahasa ilmiah terus. Ini namanya sombong. Bukan menyampaikan kebenaran, tapi sombong. Ingin menunjukkan di hadapan lawan bicara siapa yang superior. Who is the boss? Bosnya sopo? Sing luwih cerdas sopo? Ini namanya sombong. Sehingga menjadikan lawan bicara sebagai rendahan, inferior, sebagai rendahan, bukan interior ya, inferior, sehingga lawan bicara biar merasa rendah diri. Oh, saya ini tidak pahami apa yang disampaikan fulan itu, betapa bodohnya saya, betapa rendahnya saya, sehingga merasa rendah diri. Nah, itu orang Islam itu menyampaikan kebenaran sesuai dengan kadar kemampuan berpikir lawan bicara. Tidak usah muluk-muluk bahasanya. Yang penting bisa ditangkap, bisa dipahami, bisa diamalkan nasihat kebenarannya. Misal sekarang di Jawa ada lawan bicara yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, kita sendiri ya tidak bisa bahasa kromo alus. Nah, terus piye ini? Ya tentu kita minta bantuan penerjemah ke dalam bahasa kromo inggil kan itu. Kalau kita juga tidak bisa. Atau kalau dengan bahasa ngoko kan ya nggak pantas, nggak pantas. Atau minta seseorang yang paham kromo inggil itu menjelaskan pada kita dengan bahasa Indonesia, nanti kita jelaskan dengan bahasa Indonesia, kemudian yang bersangkutan menjelaskan dengan kromo inggil.
Cah-cah sekarang itu, anak-anak sekarang ini sudah sedikit sekali yang masih bisa bahasa kromo, itu sedikit sekali. Ya, pokoknya sampaikan kebenaran sesuai kadar kemampuan berpikir lawan bicara. Itulah kelembutan. Lah Allah menyampaikan kebenaran melalui Al-Quran. Al-Quran itu lembut sekali bahasanya. Semuanya bisa paham meski dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Karena bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu gamblang, jelas, mudah dipahami. Buktinya Allah jadikan hamba-hambanya pakar dalam menerjemahkan Al-Quran ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Sehingga Quran sudah diterjemahkan, meski bukan petutur Arab, bahasa ibunya bukan Arab, asal dia punya azam, tekad kuat memperdalam Al-Quran, pasti paham. Karena Allah yang memahamkan, Allah yang memudahkan Quran untuk dipahami. Nah, kita ini kan bukan petutur Arab, tapi kan kita tahu, kita paham satu ayat saja. La in syakartum la azidannakum. Paham enggak maksud dari ayat itu? Paham. Orang yang ngaji Quran tenanan pasti paham, meski bukan orang Arab toh. Tidak bisa berbahasa Arab, tapi begitu mendengar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Paham semua orang Islam sing ngaji Quran. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak usah diterjemahkan lagi, sudah paham. Wong setiap Jumat kita juga dengar khatib setiap naik mimbar pasti yang pertama diseru itu. Setelah muqaddimah, khatib Jumat itu pasti ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dulu ketika kita belum ngaji, mendengar ayat itu dibacakan, kita nggak ngerti maksudnya, karena kita bukan petutur Arab. Tapi begitu kita ngaji, ternyata oh maksudnya ini, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang semurni-murninya, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu orang Islam yang mengamalkan Islam, nilai-nilai Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Itulah muslim. Setelah kita ngaji baru paham, meski tidak bisa bahasa Arab. Ballighu anni walau ayah. Ya, kita paham itu, sampaikan tentangku, yaitu tentang apa yang dibawa oleh Nabi, meski kita baru tahu satu ayat. Sehingga kita ngerti kewajiban orang Islam itu berdakwah. Nah, itulah menyampaikan kebenaran dengan santun, dengan hikmah, dengan kelembutan. Maksudnya mudah dipahami. Tidak perlu muluk-muluk bahasanya, tidak perlu tinggi-tinggi. Tidak harus dengan bahasa ilmiah. Ora keren ora popo, sing penting mudeng. Tidak dikatakan keren tidak masalah. Yang penting lawan bicara paham. Ya, ada lagi.